Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat ini hari teman-teman. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana caranya membuat splash screen di dalam Unity. Jadi splash screen itu kalau teman-teman pernah main apa ya, main Mobile Legends misalnya, itu kan suka muncul tuh pertamanya tuh ada Muntun gitu kan. Terus kalau misalkan Genshin Impact apa ya pertamanya Hoyo first, kalau dulu mah MiHoYo muncul, MiHoYo Trend gitu kan. Nah, kita akan coba bikin mekanisme seperti itu menggunakan Unity. Kita akan share screen dulu. Mana share screen? Oh, ini nih. Share screen. Oke. eh ini ya. Jadi saya sudah punya satu buah project Unity kosong. Nggak ada apa-apa di sini tuh. Masih kosongan asetnya, dan yang akan kita lakukan pertama adalah menyimpan sebuah eh kayaknya kita akan menyimpan dua buah scene ya. Jadi flow-nya itu kalau di dalam program atau aplikasi-aplikasi yang sudah besar itu yang namanya splash screen itu biasanya nggak satu biasanya. Ada satu splash screen namanya publisher splash screen, ada satu lagi namanya developer splash screen. Jadi kita akan coba bikin dua ya. Langkah pertama saya akan bikin new folder. Klik kanan, create folder. Nah, kayak gini. Terus saya akan save scene. Ini kan scene kosong nih. Cuman ada main kamera sama directional light. Saya akan save dua kali. Save file, save as. Ini namanya satu lagi. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi ada publisher splash screen, ada developer splash screen. Publisher splash screen biasanya yang paling besar, atau kalau di dalam studio itu yang punya punya modal. Nah, developer yang ngerjain biasanya. Walaupun kalau di studio indie biasanya eh, developer sama publisher sama developer ya satu, itu juga studionya. Cuman kalau untuk yang gede-gede misalnya kayak Ubisoft, kayak apa tuh ya, EA Sport, nah itu kan gede-gede tuh. Biasanya mereka cuma publisher, cuma ngasih duit aja, yang ngerjain studio yang lain. Nah, kita sudah punya scene kosong, dan sekarang kita akan coba masukin splash screen-nya. Nah, cuman karena kita mm, nggak mungkin juga bikin ya, kita nggak mungkin bikin splash screen, jadi kemungkinan saya akan coba mengambil beberapa video yang sudah saya siapkan. Ini ada di foldernya Jetchill. Nanti kita akan sama-sama coba ambil. Tapi sebelumnya, pastikan kita membuat folder dulu, supaya nggak jorok, supaya rapi. Klik kanan, create folder, video. Nah, jadi nanti video-video yang sudah di apa tuh di download, kita akan masukin ke sini. Kita balik dulu ke browser. Nah, di browser ini kita akan coba akses buku Jetchill ya. Bit.ly slash Zchill. Z-nya huruf besar, Zchill 101. Oke. Oke, ini ya buku Jetchillnya. Yang akan kita ambil dari buku ini adalah videonya. Videonya dulu. Kita coba cari di bagian tentang splash screen. Saya lupa nih, halaman berapa ya? Oh, linear progression ya, linear progression, splash screen. Nah, di sini ada bla 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 bla. Beberapa contoh video splash screen bisa ditemukan di sini. Nah, kita klik yang ini. Oke, kita akan di sini akan menggunakan contoh video, beberapa video. Untuk publishernya kita akan menggunakan Video Telkom University. Jadi yang ini akan kita download. Oke, kemudian untuk video developernya
kita akan menggunakan video MetaLabs. Nah, ini kita download juga. Jadi ada dua video yang harus di-download ya. Satu berperan nanti sebagai publisher, satu berperan sebagai developer. Kita drag langsung videonya. Nah, salah satu yang saya suka dari Unity adalah Unity ini interface-nya sangat-sangat mendukung drag and drop ya. Jadi sangat disarankan ada teman-teman kalau misalkan mau membuat sesuatu dengan Unity pastikan pakai mouse. Karena kalau pakai ini touchpad sudah susah gitu ya. Kita selalu banyaknya drag and drop. Oke, beres ya. Dua video sudah masuk. Kita sudah punya dua scene. Berarti sekarang kita akan fokus dulu ke dalam publisher splash screen. Nah, teman-teman, hierarkinya Unity itu adalah satu project banyak scene. Anda bisa bayangin seperti apa ya? Satu file Microsoft Word banyak lembar. Nah, gitu ya. Satu file Microsoft Word banyak lembar. Kan di dalam file Microsoft Word kan ada halaman satu, halaman dua, halaman tiga. Ini juga sama. Di project Unity itu ada scene satu, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5 gitu. Untuk memastikan Anda bekerja di scene yang benar, nah ini lihat di sini ada namanya nih. Developer splash screen. Berarti yang lagi aktif adalah scene developer splash screen. Walaupun di sini kita punya dua scene. Karena kita mau mengedit di bagian publisher splash screen, ininya harus developer splash screen. Nah, ada banyak cara untuk melakukannya. Yang pertama, publisher splash screen-nya kita drag ke sini. Udah kelihatan kan namanya ya, publisher splash screen. Berarti ini ada dua nih. Ada dua scene yang aktif. Yang ini kita remove. Otomatis dia yang aktif sekarang adalah publisher splash screen. Atau dibalik. Nah, ini kita drag, ininya saya remove. Nah, berarti yang aktif sekarang developer splash screen. Jangan sampai salah. Takutnya karena Anda hanya melihat terlalu fokus kepada layar yang di tengah, terus ngedit-ngedit di tengah, tapi lupa ternyata Anda ngedit scene yang salah itu. Jadi pastikan Anda melihat, matanya melihat ke hierarki sini, Anda lagi ngedit scene yang mana. Cara yang kedua untuk pindah scene adalah dengan double klik. Nah, ini diklik, double klik, klik klik, otomatis pindah. Sekali lagi, klik klik, pindah juga. Jadi kalau udah pindah berarti otomatis Anda sudah bekerja di scene yang tertentu. Nah, sekarang kita mau masukin video ya, masukin video. Saya simpan ke bawah. Sah. Unity punya main kamera di sini, jadi untuk bisa menjalankan video di dalam Unity, Anda cukup melakukan drag and drop video ke dalam kamera, video ke dalam kamera. Jadi yang pertama kan ini publisher ya. Kita akan gunakan Telkom University videonya sebagai publisher. Jadi kita drag ini, drag. Pastikan Anda ngedrag sampai ujung mouse-nya itu mendekati nama main kamera, sekitar sinilah. Nanti kalau misalkan terlalu atas kan Anda berubah tuh mouse-nya. Jadi silang merah. Pastikan posisinya si ujung mouse itu di tulisan main kamera. Begitu Anda lepas, nah beberapa hal akan terjadi. Yang pertama, publisher splash screen akan dikasih bintang. Tandanya ini filenya belum di-save, ya berarti ada sesuatu yang sudah Anda ubah. Terus yang kedua, nah kalau kita lihat ke komponen sini ya, ini saya kecilin. Komponen transform, komponen kamera, komponen audio listener, komponen video player. Nah, tiba-tiba si main kamera punya namanya komponen video player. Defaultnya si main kamera itu tidak punya komponen ini. Cuman ketika kita drag, otomatis dia punya. Sekarang eh, setelah Anda drag si video ke main kamera, harusnya si filmnya otomatis akan nyala. Sebentar, saya coba cek. Oke, kayaknya bisa nih. Coba ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nah, sudah muncul videonya ya. Dan tadi kalau tadi ada perhatikan ya, sedetik di awal itu ada sesuatu hal, sesuatu apa namanya ya?
frame awal yang sangat mengganggu saya sebetulnya. Kita lihat sekali lagi ya. Perhatikan detik pertamanya. Perhatikan detik pertama. Begitu saya klik play, di detik pertama Anda akan melihat sebuah horizonnya khas Unity, yaitu gambar biru. Ini gambar biru atas, gambar abu-abu di bawah. Ini adalah horizon khas Unity yang akan selalu muncul ketika Anda menjalankan aplikasi. Ini sebetulnya kalau untuk gameplay aslinya nggak masalah. Tapi kalau untuk ngomongin splash screen, ini jelek banget. Ada dua begini ya. Jadi ini harus kita akalin supaya jangan sampai untuk video splash screen di frame pertama, walaupun cuma 1 detik, itu mengganggu eh, pemandangan lah. Ini harus kita ganti caranya. Kita masuk ke komponen kamera nih. Komponen kamera ada clear flag namanya. Di sini defaultnya adalah skybox dengan warna biru. Nah, ini kita ganti jadi solid color warna hitam. Sehingga nanti frame pertamanya itu dia akan berwarna hitam. Coba kita tes. Nah, kayak gini. Jadi nggak terlalu kelihatan bahwa itu ada warna biru, tiba-tiba hitam aja. Oke, publisher splash screen sudah selesai. Ini saya save ya. File save. Kemudian kita akan pindah ke scene yang kedua, developer splash screen. Pastikan ini berubah juga namanya dan kalau kita cek, ini main kameranya punya developer splash screen, belum punya komponen video player, berarti masih benar. Kita coba masukin yang kedua, file yang kedua, Metalab Official. Anda bisa drag, cara ngedrag apa ya? Cara ngedrag video ke dalam main kamera tuh banyak. Minimal ada 3 caranya ya. Cara pertama tadi ya, saya coba kasih lihat lagi. Di drag ke hierarki. Jadi videonya di drag ke hierarki begini. Set. Ini cara pertama, dia langsung ada video player dan otomatis ada videonya. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, di dragnya langsung ke inspektor, bukan ke hierarki. Di drag ke sini, ke kanan. Sama juga caranya. Loh, ya sama juga. Sama juga, karena kalau kita play sama nih. Jadi Unity untuk yang versi baru itu memang ketika kita drag ke dalam yang sebelah kanan, nanti otomatis nyambungnya itu di sini, di bagian kamera. Tapi secara hierarki jadi ada 3 ya. Jadi beda. Kalau dimasukin ke main kamera, ya otomatis dia nyantol ke sini. Karena ngedagnya ke sini kan. Tapi kalau misalkan di drag ke kanan, berubah gitu. Tapi sama aja sebenarnya. Coba kita play ya. Jadi ini cara yang kedua. Cara yang kedua, ini masuk ke dalam eh, video yang Metalabs. Sebentar, tadi masih ada yang ngeganggu ya. Saya masukin sini. Cut, cut, cut. Sekarang cara yang ketiga. Saya pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah karena komponen yang dipakai adalah video player, jadi kita bisa klik add komponen, ketikin video player. Nah, nanti dia akan muncul begini, kemudian dia minta video klip. Nah, video klipnya yang di drag ke sini. Video klipnya aja. Jadi, secara garis besar untuk masukin video ke dalam main kamera itu ada 3 cara. Bisa di drag langsung ke main kamera, bisa di drag langsung ke inspektor, nanti akan bikin objek baru, atau nambahin komponen video player, masukin ke video klipnya, nambahin komponen video player. Oke, itu cara yang ketiga ya. Saya save lah. Nah, selanjutnya adalah kita sudah punya 2 buah scene, kita sudah punya 2 video. Yang mau kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya agar ketika si eh, publisher splash ini selesai menampilkan video, dia akan pindah ke developer splash. Jadi habis Telkom langsung Metalab nah, gitu. Untuk melakukan itu sayangnya kita harus menggunakan script. Nah, kita mulai bikin script sedikit ya. Caranya pertama seperti biasa sebelum ngapa-ngapain saya mau bikin folder dulu. Saya bikin folder script supaya rapih, supaya nggak jorok nih.
Jadi saya masuk ke hmm, kembali ke Jecil di sini. Kemudian untuk scriptnya kita coba cari di atas ya. Di atas bagian ini nih, load or remove. Ini kalau sekarang ada di halaman sekitar halaman 37-an. Di sini ada satu buah script namanya scene loader. Scene loader ada tiga versi. Scene loader via klik, berarti pindah scene kalau diklik. Scene loader via delay, berarti pindah scene setelah beberapa waktu delay, beberapa waktu nunggu baru dia loading. Kemudian scene loader with loading screen. Nah, ini nanti akan kita bahas nanti ya. Untuk sementara kita perlu ini aja. Jadi caranya untuk bisa mengcopy file dari Gmail ada 4 tahap ya, yang standar banget untuk pemula. Kalau yang sudah mahir mah bisa langsung copy aja. Tapi kalau untuk Anda yang baru pertama kali copy script dari Jecil, saya sarankan gunakan 4 tahap ini supaya nggak salah. Yang pertama, tahap pertama adalah copy nama kelasnya. Ini kan ada public class, scene loader delay, mono behavior. Nah, copy yang bagian ini nih, nama kelas. Setelah keyword public class, nah ini double klik. Scene loader delay-nya di double klik, kemudian klik kanan, copy. Oke, ini langkah pertama ya. Dari 4 langkah. Ini langkah pertama, copy nama kelasnya. Langkah kedua, bikin script di dalam folder scriptnya Unity. Bikin script, terus kasih nama yang tadi sudah di copy. Jadi klik kanan, create si subscript, klik kanan, paste, enter. Ini langkah yang kedua. Jadi sudah di copy, kemudian eh, nama yang sudah di copy dipaste ke sini. Ini langkah kedua dari 4. Langkah ketiga, double klik ini sampai muncul editornya. Ini memastikan komponennya jalan. Si Visual Studio jalan, terus bagian editornya juga jalan. Ya, kalau udah, ini langkah ketiga sampai sini. Langkah keempat adalah paste semua script ke halaman ini. Ini langkah keempat yang paling agak ribet kalau yang buat pemula ya. Di blok semua. Oke, ini di blok, klik kanan, copy, kemudian di blok semua, klik kanan, paste. Kemudian file, save. Oke, ini adalah 4 langkah untuk copy script dari Jetchill ya. Jadi copy dulu kelasnya, bikin script dengan nama kelas, buka filenya, kemudian paste isinya semua ke sini. Kita lihat di sini nanti dia akan compile sebentar. Kita akan compile. Oke, sudah beres. Nah, sekarang kita akan coba pasang scriptnya ke dalam game object. Jadi Unity itu scriptnya tidak akan jalan kecuali sudah dipasang ke dalam sebuah game object. Game objeknya kebetulan setiap script beda-beda. Ada script yang bisa dipasang di game object manapun, ada script yang harus dipasang pada sebuah game object yang spesifik. Nah, untuk yang scene loader nih, yang sudah kita download ini adalah, kalau kita baca sekilas ya, si scriptnya ini bisa dipasang di mana aja, jadi aman. Kalau scriptnya bisa dipasang di mana aja, kita bikin game object kosong. Ini saya kasih nama, namanya bebas ya, yang penting ada namanya, biar nggak pusing. Untuk memasangkan script ke dalam game object, sekali lagi caranya ada 3 juga ya. Bisa di drag ke sini, cara pertama. Cara kedua, bisa di drag ke inspektor kanan. Cara ketiga, bisa di add komponen, scene loader, delay. Nah, sama. Jadi, memasang script ke dalam game object caranya ada 3. Di drag ke kiri, di drag ke kanan, atau add komponen.
Oke, nah di sini sekarang ada dua buah parameter nih yang harus diisi nih ya. Ada scene name to load, delay in second. Ini artinya setelah publisher splash screen ini selesai menampilkan video, dia akan ngeload scene yang mana. Nah, kira-kira gitulah terjemahannya. Kita lihat di scene sini. Ini ada developer splash screen ya, namanya kan. Jadi ini kan ceritanya publisher splash screen setelah dia memainkan video selama beberapa detik, maka dia akan pindah ke developer splash screen. Ketik sini. Ini nama nama scene-nya harus sama persis ya, huruf kecil, huruf besar harus sama, nggak boleh beda. Nah, delay in second. Delay in second-nya artinya berapa detik si publisher splash screen harus nunggu sebelum dia pindah ke developer splash screen. Ini mah tergantung videonya. Nah, kalau untuk video yang tadi, karena si publisher splash screen itu menggunakan Telkom University Official, dan Telkom University Official ini adalah eh, berapa detik ini? Nggak ada detiknya ya. Kita coba lihat detiknya nih. Dia berapa detik? Kita cek ke kanan, Show in Explorer. Nah, kita coba selidiki. Teman-teman bisa lihat di situ ada link 15 ya. Item file, AV file, CZ 4,81 lengket. Nah, 0,0015, 15 detik. Berarti video ini panjangnya 15 detik. Nah, ya sudah kita masukin aja. Delay in second 15. Artinya dalam 15 detik dia akan baru pindah ke MetaLab, langsung ke developer. Ini jangan lupa kita save dulu. Ayo kita play. Kita cobain ya. Mudah-mudahan berhasil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Oke, berhasil ya. Berhasil error maksudnya. Pindah sih sebenarnya cuman error. Ini teman-teman kalau lihat di konsol nih. Nah, ini ada tulisan yang mungkin kalau buat pemula pada pusing ya. Padahal salah satu ciri khas dari errornya Unity adalah setiap tulisan error itu selalu disertakan dengan jawabannya. Jadi sangat direkomendasi teman-teman kalau Anda mengalami error, nah jangan panik ya, langsung langsung pergi ke tab konsol ini, terus baca. Nah ini tolong apa namanya, mulai belajar bahasa Inggris, mulai dibaca ya, karena error ini sebetulnya muncul untuk memberikan solusi. Coba kita baca nih. Scene developer splash screen couldn't be loaded. Nah, artinya kan scene developer splash screen nggak bisa di load. Ini artinya apa, teman-teman? Artinya si skripnya berusaha untuk ngeload si developer splash screen, tapi gagal gitu ya. Karena kalau dia nggak di load, berarti nggak mungkin ada error ini. Artinya skripnya mah nggak salah. Skripnya benar, cuman pada saat mau di load ini nggak bisa. Nah, kenapa? Because is has not been added to the build setting. Nah, is has not been added. Ini karena belum ditambahin ke build setting, or the asset bundle has not been loaded. Or asset bundle. Ya, jadi intinya script ya kalau kita pakai bahasa sehari-hari ya. Saya script Unity berusaha untuk meload si developer splash screen. Tapi nggak bisa di-load karena si developer splash screen ini belum ditambahin ke build setting atau aset bundlenya belum di-load juga gitu. Terus gimana? Ini kan pernyataan error nih. Terus gimana atuh? Nah, di sini ada tambahan. To add a scene to the build setting, use the menu file build setting. Oh, itu udah jawabannya teman-teman. Kalau pengen nambah scene ke build setting, ini ada menunya. File build setting.
Yang namanya menu, teman-teman hampir semua aplikasi kalau dibilang menu itu pasti di atas. File, edit, aset, game menu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar komputer ya, baru belajar Microsoft Word, baru belajar Microsoft eh, Excel, PowerPoint. Kalau ada orang yang bilang, coba lihat menu file, nah, itu matanya jangan ke bawah, langsung ke atas. Menu pasti di atas, di sini. Kalau yang di bawah ini namanya status bar. Nah, di atas namanya menu, di bawah status bar. Di tengah-tengah itu macam-macam namanya. Ada yang nyebutnya viewport, ada yang nyebutnya dokumen. Kalau di Unity yang tengah-tengah namanya scene ya. Oke, to add scene to build setting, use the file build menu. Menunya di atas file build setting. Nah, di bagian sini, di bagian kotak kosong ada tulisan scene in build. Nah, ini kita tandanya kita harus mendrag scene-scene yang akan digunakan. Scene-nya ini ada publisher splash screen, kemudian ada developer splash screen. Wis, selesai sampai sini. Sampai tahap ini artinya kita sudah melakukan apa tuh mendaftarkan scene yang akan digunakan dalam project ini. Apakah harus di-build nanti? Kalau di-build itu nanti pada saat aplikasi udah beres. Untuk sekarang nggak usah di-build, cukup kita matikan saja. Kita coba sekali lagi ya. Harusnya sekarang setelah 15 detik, maka si publisher splash screen akan berpindah ke developer splash screen. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ting. Nah, udah pindah teman-teman ya. Secara otomatis sudah berhasil pindah. Jadi sekarang publisher splash screen berhasil kita kunci ya, karena udah selesai tugasnya. Yang belum selesai adalah developer splash screen. Developer splash screen kalau sudah nampilin video mau ngapain? Nah, ini kan belum jelas. Biasanya kalau sudah publisher splash screen, developer splash screen, coba kalau lihat di Mobile Legends, coba kalau lihat di Genshin Impact atau Star Rail atau game-game yang lain, begitu splash screen selesai, biasanya masuk ke game menu. Nah, jadi kita belum belum bikin nih scene game menu. Kita akan coba bikin aja scene game menu ya, tambahin file new scene, create, kemudian file save as, scene menu. Ini, nah ini, kosongan aja main menunya. Kemudian tadi karena sudah masuk ke build setting ya, ini berarti saya masukin ke build setting. Dan yang developer splash ini sama caranya. Teman-teman tinggal bikin game object, create empty, kemudian scriptnya yang ini masukin, dia akan pindah ke main menu. Delay in second, nah delay in second ini tergantung dari videonya. Kita akan coba lagi lihat videonya, ini masih ada nggak? Nah, video MetaLab ini durasinya berapa? Durasinya 9 detik, teman-teman. Jadi lebih pendek dari yang situ ya. Sudah cukup informasinya berarti 9 detik. Kemudian saya save lagi. Nah, sekarang artinya kita sudah bikin satu buah flow yang cukup panjang, ya, nggak panjang sih sebenarnya, tapi kan ya lumayan lah. Dari publisher splash screen sampai ke main menu. Nah, kita sama-sama lihat ini teman-teman. Yuk kita sama-sama nanti pada saat saya play, teman-teman matanya silakan lihat ke pojok kiri atas ya. Kita mulai dari publisher splash screen. Di bagian sini muncul video ya. Di sini tulisannya publisher splash screen, di sini juga publisher splash screen. Artinya yang lagi muncul sini sekarang adalah publisher splash screen. Setelah publisher splash screen selesai, ping dia pindah ya. Dia akan pindah ke sini developer splash screen. Berarti yang lagi aktif adalah developer splash screen. Kemudian setelah itu dia pindah lagi dan munculnya di sebelah main menu dan di bagian tengah sini muncul horizon khas Unity. Belum dia apa-apain memang, cuma
secara flow ini berarti kita sudah selesai. Pembuatan splash screen sudah selesai. Nanti kita akan lanjut membuat game menunya di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.